Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maratul Muamanah dari TK Kusuma Bangsa II, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Saya akan memaparkan aksi nyata budaya positif modul 1.4 tentang teori motivasi, penghargaan dan hukuman, restitusi, 5 posisi kontrol. Latar belakang: rendahnya motivasi intrinsik dalam diri murid sehingga sebuah perilaku hanya berdasarkan keuntungan, penghargaan atau hadiah, serta memahami nilai kontrol diri. Tujuan: meningkatkan motivasi intrinsik murid untuk menghargai diri sendiri dan menempatkan posisi kontrol guru yang tepat. Tolak ukur: terbentuknya paradigma dari diri murid dalam menilai diri sendiri dan perubahan kontrol diri yang lebih baik. Linimasi tindakan yang akan dilakukan: pertama, menghadap kepala sekolah, menjelaskan pentingnya motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, 5 posisi kontrol, dan meminta izin untuk melakukan pemaparan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan pemaparan budaya positif. Yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi perubahan budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan: pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang sudah disusun dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam menumbuhkan budaya positif di rumah. Berikut pemaparan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Ibu Kepala TK Kusuma Bangsa II, Bapak Ibu guru semua hadirin yang berbahagia, yang pada kesempatan hari ini bisa hadir di sini untuk mengikuti acara webinar saya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat hadir di sini berkumpul dalam keadaan sehat, tiada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap berlimpah kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini saya akan mengadakan pemaparan tentang penerapan budaya positif di sekolah kami di TK Kusuma Bangsa II. Untuk memenuhi tugas saya dalam rangka pendidikan guru penggerak, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah hadir mendukung saya dan memberi kesempatan saya untuk melakukan kegiatan ini. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya Bapak Ibu kok terlihat tegang sekali ya? Biar suasana hari ini tidak terasa tegang, kita santai tapi tetap serius, ya, serius tapi santai. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Ice breaking yang akan kita laksanakan nanti, kita berhitung, ya, berhitung. Ini nanti saya mulai dari Bapak Sugianto angka 1, Ibu Siti angka 2, Ibu Endang angka 3, Ibu Yeni angka 4, Bapak Aris angka 5, Ibu Sari angka 6, Ibu Tati angka 7, dan Ibu Us angka 8. Mohon diingat sendiri-sendiri angkanya karena kita mau bermain angka. Permainan
ucapkan oke. Nanti tunjuk temannya, misalkan saya menunjuk Bapak Sugianto, ucapkan kata yes, terus habis itu tunjuk temannya pakai angka, terserah acak angkanya, boleh disebutkan 5 kata yes, 5. Oke, nanti maaf sebelumnya ini sebutkan angkanya sendiri dulu. 1 yes, lanjut 5 kata yes, acak. Nah nanti yang angka 5 kan ganjil, berarti yes, sebutkan angka temannya. Jadi kita melatih konsentrasi. Kita fokus sendiri. Iya, sendiri karena yang ditunjuk sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya mulai dulu dari angka 8. Oke. 4. Oke. 7. Yes. Lanjut temannya. 8. Oke. 5. Yes. Lanjut temannya, Pak. 2. Oke. 3. Yes. Sebutkan angka temannya. 4. Oke. 6. Oke. Sebutkan angka temannya. 1. Yes. 3. Yes. 5. Yes. 7. Yes. Oke, oke. Lanjut. 6. Lanjut temannya. 4. Oke. 3. Yes. 1. Yes. 2. Oke. 5. Yes. 4. Oke. 1. Yes. Yes, oke. Terima kasih Bapak Ibu semua hebat. Kita semua, kita semua hebat. Ini semuanya permainan, tapi untuk melatih konsentrasi dan fokus kita. Jadi, silahkan. Bisa kita lanjutkan, ya. Hari ini saya akan memaparkan tentang penerapan budaya positif. Budaya positif yang saya ambil hari ini yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, 5 posisi kontrol. Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata yang saya tulis di depan? Belum? Masih asing? Iya, kita buka bareng-bareng ya, kita coba pelajari bersama-sama. Ini profil saya sendiri. Saya didampingi oleh Ibu Fasilitator, Ibu Rika Aryani, beliau dari Mataram. Dan untuk pengajar praktik, pendamping praktik saya itu ada Ibu Uswatun Hasana. Beliau sebagai pendamping praktik yang mendampingi saya dalam menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini. Untuk motivasi, teori motivasi itu yang pertama itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Oke. Jadi yang memotivasi kita itu ada 3 jenis. Apa saja? Mari kita pelajari bersama-sama. Terus untuk yang kedua nanti ada hukuman dan penghargaan. Bagaimana hukuman dan penghargaan itu dalam dunia pendidikan bagi anak didik kita, juga bagi anak-anak kita di rumah. Nanti kita belajar bareng-bareng, kita pahami bersama. Terus yang ketiga nanti kita akan mendalami tentang dihukum oleh penghargaan. Ya, ternyata penghargaan itu tidak mutlak baik, ya.
ternyata penghargaan itu juga menghukum. Itu ada teori dihukum oleh penghargaan. Penjelasannya bagaimana? Kita lanjut. Ada nanti yang keempat, restitusi. Restitusi itu apa? Bapak Ibu ada yang sudah paham? Belum. Oke, nanti kita pelajari bersama apa itu restitusi. Untuk yang pertama, 3 motivasi perilaku manusia. Kita sebagai individu berperilaku itu atas 3 motivasi. Motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu atau murid kita melakukan sesuatu itu hanya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya mau berangkat pagi biar tidak dihukum. Saya mau mengerjakan tugas biar tidak dihukum. Saya mau berpakaian rapi agar tidak dihukum. Itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Oke, biasanya seorang murid atau kita menghindari ketidaknyamanan itu berperilaku hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu 3 motivasi perilaku manusia. Nanti kita kupas bersama. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan ini adalah motivasi terendah dari sebuah perilaku manusia, perilaku seseorang ataupun perilaku murid. Jadi seorang murid, kita punya murid. Untuk menghindari ketidaknyamanan itu masuk dalam motivasi terendah. Saya mau berangkat pagi supaya tidak dihukum. Itu termasuk motivasi terendah, ya. Motivasi yang paling rendah, tingkatnya paling bawah. Biasanya itu ditandai dengan pertanyaan, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Ya, biasanya ditandai pertanyaan seperti itu. Nah, motivasi ini, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan ini termasuk motivasi eksternal atau motivasi dari luar, bukan motivasi dari dalam diri kita. Karena apa? Berperilaku hanya untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Jadi motivasi ini motivasi eksternal. Motivasi yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini satu tingkat lebih tinggi daripada motivasi menghindari ketidaknyamanan. Jadi motivasi ketidaknyamanan itu levelnya paling rendah, level di atasnya itu ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya itu ditandai dengan berperilaku hanya untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Nah, motivasi ini juga termasuk motivasi eksternal, sama dengan motivasi yang pertama. Sekarang kita lihat motivasi yang ketiga. Motivasi ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini membuat seseorang akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Orang yang punya motivasi seperti ini biasanya mereka akan selalu bertanya seperti itu, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah,
motivasi ini yang membuat seseorang, membuat murid-murid kita itu memiliki disiplin positif. Jadi di antara ketiga motivasi itu yang harus kita tanamkan ke anak didik kita, ke diri kita sendiri, itu motivasi yang mana nih Bapak Ibu? Menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, atau menjadi orang yang mereka inginkan. Motivasi yang ketiga, kita harus menanamkan motivasi yang ketiga itu dalam diri kita sendiri dan juga buat murid-murid kita, peserta didik kita. Karena motivasi ini adalah motivasi internal atau motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Lanjut. Kita lanjutkan yang kedua tentang teori hukuman dan penghargaan. Teori hukuman dan penghargaan. Kita sering mendengar kata-kata hukuman. Sering bahkan mungkin kita sendiri pernah melakukan hukuman itu terhadap anak didik kita, terhadap murid-murid kita. Mungkin betul Bapak Ibu? Ya, jujur kalau ternyata nikmat dari sama. Ya. Nah sekarang hukuman itu apa? Hukuman itu tindakan atau tanggung jawab terhadap suatu pelanggaran tanpa adanya kesepakatan dan bersifat tiba-tiba. Jadi hukuman itu sifatnya terjadi karena suatu pelanggaran tanpa adanya kesepakatan dan terjadi secara tiba-tiba. Jadi tidak direncanakan. Misalkan anak didik kita melakukan suatu kesalahan, kita memberi hukuman. Berarti kita memberi misalkan bertengkar atau berantem. Terus kita memberikan mereka biar memiliki efek jerah, kita suruh lari-lari di lapangan. Itu termasuk hukuman apa bukan? Hukuman. Berarti seperti itu contohnya teori tentang hukuman itu terjadi tanpa ada kesepakatan dan secara tiba-tiba. Yang kedua yaitu konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi kira-kira sama apa beda Bapak Ibu? Hukuman dan konsekuensi kira-kira sama apa beda? Ada yang jawab sama, ada yang jawab beda. Sekarang kita cermati teori ini. Kalau hukuman tadi terhadap suatu pelanggaran tanpa ada kesepakatan, sedangkan konsekuensi itu dengan adanya kesepakatan terlebih dahulu dan sudah direncanakan bersama. Misalnya kita membuat kesepakatan bersama murid-murid kita, nanti selesai bermain harus dikembalikan lagi, harus dirapikan lagi. Nah, kalau tidak dikembalikan, kalau tidak dirapikan lagi, nanti teman-teman bersih-bersih kelas sampai selesai loh ya. Itu namanya apa? Hukuman apa kesepakatan? Kesepakatan, karena kita rencanakan bersama-sama. Kalau di tingkat yang lebih tinggi, di tingkat SD misalkan datang terlambat, sebelumnya kita buat kesepakatan besok kalau ada yang datang terlambat, itu konsekuensinya membersihkan kelas. Nah, kalau terjadi ada siswa yang datang terlambat, terus kita menerapkannya sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat. Kalau datang terlambat berarti harus membersihkan kelas. Itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Bisa membedakan Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi? Bisa. Kita lanjut.
Kita lanjut yang ketiga yaitu restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi untuk restitusi ini bukanlah hukuman, bukan juga konsekuensi, tapi kita membantu proses menciptakan kondisi bagi murid. Berarti kita membantu murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, tidak merasa bersalah, tidak merasa minder, juga tidak merasa kurang percaya diri. Pendapat lain, restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pendapat ini dikemukakan oleh Jason Gosen pada tahun 1995. Jadi restitusi itu adanya kolaboratif, adanya kerjasama antara murid dan guru untuk mencari solusi atas suatu permasalahan. Contohnya begini Bapak Ibu, kita punya murid, seorang murid si A melakukan kesalahan, melakukan sebuah tindakan melempar makanan dan mengenai muka temannya. Kemudian terjadi sebuah pertengkaran. Nah, kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, tidak serta-merta mencari kesalahan atau menyalahkan salah satu, tapi kita harus bisa mencari solusi bersama dengan anak-anak yang bertengkar tadi dengan melakukan restitusi. Kita panggil bersama, kita tanya tentang permasalahannya, kita tanya nilai-nilai yang mereka lakukan itu bagaimana, terus kita beri umpan balik semacam apa ya, penyelesaian, tapi tidak langsung kita kasih solusi, kita pancing dulu anak untuk berpikir kira-kira yang bisa dilakukan apa untuk menyelesaikan masalah demikian. Dengan cara seperti itu kita sudah menerapkan restitusi. Teori yang ketiga tentang dihukum oleh penghargaan. Teori dihukum oleh penghargaan ini dikemukakan oleh Alphicon. Menurut beliau, Alphicon berpendapat punish by reward. Wawancara ASCD Annual Conference mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Oke, menurut pendapat Alphicon, itu penghargaan ataupun hukuman itu cara yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang selanjutnya. Apakah teori ini benar atau salah? Menurut Bapak Ibu, kira-kira teori ini bisa diterima atau ditolak? Penghargaan dan maupun hukuman itu sama-sama menghancurkan potensi. Kira-kira bisa diterima atau ditolak? Ditolak. Ditolak. Alasannya apa Pak? Karena hukuman itu sebenarnya kan untuk membangun dari yang salah menuju yang baik. Membangun dari yang salah menuju yang baik. Belum tentu juga loh Pak. Belum tentu juga loh ya. Coba kita lihat pendapat yang selanjutnya.
penghargaan itu bersifatnya jangka pendek, bukan jangka panjang. Ini penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya bagaimana? Nanti kita cermati bersama. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Yang terakhir, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Menurut pendapat Albicon, ini tentang penghargaan dan hukuman itu ada poin-poinnya. Yang pertama tentang penghargaan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan menghukum. Nah, untuk teori-teori ini ada penjelasannya di belakang. Mari kita cermati bersama. Yang pertama, penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya bagaimana? Ini penghargaan efektif dalam jangka waktu yang pendek. Maksudnya begini Bapak Ibu, penghargaan itu kalau dilakukan dalam jangka waktu yang panjang itu tidak efektif. Mengapa demikian? Karena seorang murid, seorang anak atau bahkan diri kita sendiri itu melakukan sesuatu tindakan hanya karena penghargaan, bukan murni dari diri kita sendiri. Jadi untuk jangka panjang, jangka waktu yang panjang itu tidak efektif. Terus penghargaan lagi dan lagi, penghargaan yang terus-menerus dilakukan. Hari ini kamu datang duluan dapat permen, besok kamu datang duluan dapat permen lagi, besoknya lagi datang duluan dapat permen lagi. Nah, setiap hari si anak akan datang lebih awal, datang duluan hanya karena sebuah permen, bukan karena motivasi dirinya. Mereka akan kehilangan motivasi intrinsik. Perilaku itu timbul hanya karena motivasi ekstrinsik, motivasi sebuah permen. Terus yang ketiga, mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Maksudnya bagaimana? Dengan mendapatkan penghargaan itu mereka akan kehilangan perilaku baik yang sesungguhnya, karena perilaku itu hanya bersumber atas motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Penghargaan kok tidak efektif? Bukankah selama ini kita melakukan penghargaan bagi anak-anak yang berprestasi, ya? Kok tidak efektif? Maksudnya bagaimana? Coba kita cermati, ya. Penghargaan tidak efektif, yaitu penghargaan benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan syarat jika melakukan penghargaan didapat. Ya, jadi yang dimaksud penghargaan tidak efektif itu karena melakukan sebuah perilaku dengan syarat-syarat tertentu. Jadi penghargaan itu tidak efektif kalau dilakukan dengan cara seperti itu. Misalkan, Dek, kamu nanti kalau juara 1 tak beliin sepeda baru. Nah, dengan motivasi yang seperti itu menjadikan anak itu kehilangan dirinya, ya. Mereka melakukan itu hanya dengan sebuah syarat, untuk memenuhi syarat. Jadi penghargaan tidak efektif, contohnya seperti itu. Nah, ini mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkan, tentunya kecewa.
Misalkan kita sudah menjanjikan, nanti kalau juara 1 kamu dapat sepeda. Ternyata si anak tidak mendapatkan juara 1. Tentu perasaannya bagaimana? Kecewa. Mereka akan merasa kecewa, kecil hati, merasa kurang percaya diri. Ada kemungkinan untuk tahap selanjutnya tidak akan berusaha sekeras yang sebelumnya karena merasa sudah kehilangan motivasi diri, kehilangan kepercayaan diri. Dari sini mungkin pelan-pelan untuk teori Calvin bisa kita terima ya. Ternyata penghargaan tidak efektif kalau dilakukan seperti itu. Terus yang ketiga, penghargaan tidak efektif itu alasannya karena memberikan penghargaan untuk melakukan sesuatu harus terus-menerus memberikannya jika ingin orang tersebut merasakan perilaku yang kita inginkan. Nah, jelas ya di situ. Jadi kalau penghargaan itu terus-menerus kita lakukan karena kita menuntut seseorang itu berperilaku sesuai yang kita inginkan, berarti seseorang yang kita tuntut itu motivasinya bukan dari dirinya tapi hanya untuk orang lain. Jadi penghargaan tidak efektif. Yang terakhir, orang yang berusaha berhenti merokok atau diet, apabila diberikan penghargaan hampir pasti mereka tidak berhasil, karena apa? Motivasi dietnya hanya karena sebuah penghargaan, bukan karena motivasi dari dalam dirinya. Kalau kamu berhenti merokok ya, nanti pokoknya tak berikan motor baru. Dia mau berhenti merokok karena hanya sebuah motor. Setelah motor didapat ada kemungkinan itu timbul liarnya lagi. Terus yang ketiga itu penghargaan merusak hubungan. Kok bisa penghargaan malah merusak hubungan? Maksudnya bagaimana? Coba kita cermati ya. Penghargaan merusak hubungan. Apabila kita diberi penghargaan atau pujian di depan orang banyak, misalkan di depan penjenengan ini saya mendapatkan penghargaan dari seseorang. Nah, tentunya dari penjenengan semua ada yang iri. Enak, buana dapat penghargaan, dapat hadiah, dapat kado, aku enggak. Apa sih bedanya? Apa sih kelebihannya? Apa yang sudah buana lakukan? Pasti ada yang berpikir seperti itu. Jadi penghargaan itu bisa merusak hubungan. Maksudnya seperti itu. Sebagian tidak menyukai orang yang mendapatkan penghargaan tersebut. Nah ini untuk yang selanjutnya untuk lebih kita memahami tentang penghargaan merusak hubungan, itu penjelasannya ada. Contohnya seorang guru sering memberikan penghargaan pada muridnya. Kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Nah, hanya untuk menyenangkan kita ternyata Pak Bu. Jadi kalau kita memberikan penghargaan pada murid-murid kita, itu mereka berperilaku hanya untuk menyenangkan diri kita. Mereka bahkan bersikap tidak jujur. Mereka bohong pada diri kita, pada kita, karena hanya untuk menyenangkan. Di belakangnya itu dia tidak melakukannya. Dia mau melakukan hanya di depan kita. Jadi kita malah membuat mereka tidak jujur. Terus yang selanjutnya itu penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Contohnya di kelas kita ada murid si A pandai, si B agak lambat, dia tertinggal. Terus kita sering memberikan penghargaan kepada si A, sering kita puji-puji, kamu itu loh hebat, pintar, tugasmu selalu selesai duluan. Nggak kayak situ loh, itu tugasnya mesti lambat
murid-murid kita yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, mereka akan berhenti mencoba. Mereka tidak termotivasi, alah aku isoku ya wis ngene iki, saya bisanya hanya seperti ini, saya nggak bisa seperti si A. Ya sudahlah, gak apa-apa, aku gak dapat penghargaan ya wes lah. Nah seperti itu ya, merusak hubungan. Terus ini yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya bagaimana? Nanti kita cermati bersama. Ini saya ambil dari modul PDP, modul budaya positif. Itu riset anak-anak dibantu, anak-anak diminta mengingat huruf-huruf tertentu. Ini sebuah kasus ya. Kemudian mereka diminta mengambil kartu-kartu yang berisi huruf-huruf yang mereka ingat tersebut. Setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen. Setiap mereka memberi jawaban benar, dan sebagian lain hanya diberitahu bila jawaban mereka benar. Jadi ini perbedaan perilaku dari seorang guru ya. Guru itu memperlakukan si A dengan memberi permen apabila jawabannya benar. Untuk yang si B hanya diberitahu, oh jawabanmu benar, gitu aja. Jadi tidak diperlakukan sama. Nah hasilnya bagaimana? Anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Jadi penghargaan itu mengurangi ketepatan. Nah, untuk selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Yang tadi tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan. Yang selanjutnya menurunkan kualitas. Penjelasannya bagaimana? Coba kita amati bersama. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas saat itu. Di sebuah surat kabar universitas saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang diberi upah atau dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa-mahasiswi yang dibayar itu hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi penghargaan itu suatu saat bisa menurunkan kualitas, ya, bisa menurunkan kualitas. Yang semula sudah berkualitas karena seringnya mendapat penghargaan, akhirnya kualitasnya menurun. Ya, jadi kita harus berhati-hati apabila memberikan penghargaan pada murid-murid kita. Yang selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Wah, semakin bahaya nih. Penghargaan ternyata malah mematikan kreativitas. Maksudnya bagaimana? Coba kita cermati. Ini murid diminta berpikir hadiah atau penghargaan yang bisa didapatkan bila berhasil membuat menara dengan Lego. Ini saya ambil kasus di TK ya, karena kelompok saya TK, saya ambil kasusnya kasus anak-anak. Kreativitas murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu hadiahnya. Jadi hadiah itu bisa mematikan kreativitas kalau sebelumnya si anak kita kasih tahu, kalau kamu nanti berhasil buat menara dari Lego ini, kamu nanti tak kasih wafer. Nah, tapi yang satunya kita bilangin gini, yuk buat Lego yang bagus, nanti dapat sesuatu loh dari Bu Guru. Mereka akan
penasaran sesuatu apa yang akan didapat. Ya, beda dengan yang sudah kita beritahu dengan yang belum. Yang sudah kita beritahu, Allah, saya bisa bikin cuma dapat permen, cuma dapat wafer. Tapi kalau tidak kita beritahu, mereka akan penasaran, akhirnya akan termotivasi. Jadi kalau kita mau memberikan penghargaan itu harus hati-hati nih, hati-hati supaya tidak mematikan kreativitas murid-murid kita. Nah, ini pekerjaan seni atau penulisan cerita kurang kreatif bila dijanjikan hadiah atau penghargaan. Kita berkreasi, kalau dijanjikan hadiah sebetulnya kreasi kita tidak akan maksimal. Beda dengan tidak diberitahu sebelumnya. Ini yang teori yang selanjutnya penjelasannya. Dalam menyelesaikan tugas, para murid memakan waktu lebih lama dan kurang kreatif saat dijanjikan suatu penghargaan. Nah, ini kalau kita memberitahu penghargaan sebelumnya, mereka mengerjakan tugas, menyelesaikan tugasnya asal-asalan. Ya, mereka asal-asalan karena penghargaan sudah kita janjikan di awal. Kalau mereka tidak termotivasi, mereka pasti ogah-ogahan. Akhirnya tugas diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, ini teori yang selanjutnya, penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum maksudnya bagaimana? Penghargaan menghukum itu kalau penghargaan menghukum bagi yang tidak mendapatkan. Ya, jadi kalau kita memberikan penghargaan, mereka yang mendapatkan penghargaan merasa bangga, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan merasa terhukum, teraniaya. Ya, ini berbahaya juga ternyata penghargaan ya bagi murid-murid kita. Terus yang selanjutnya, penghargaan dan hukuman hal yang sama, keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ternyata penghargaan itu setara dengan hukuman, satu level dengan hukuman ya. Jadi kita harus hati-hati. Yang selama ini mungkin anggapan kita bahwa penghargaan itu baik, ternyata itu malah menghukum. Terus yang selanjutnya, pada dasarnya seseorang tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan terlihat sebagai hukuman. Ya, seperti penjelasan yang kedua. Kita lanjut yang ketiga, yang terakhir, suatu penghargaan diharapkan dan ternyata tidak didapatkan, maka seseorang itu akan merasa dihukum. Ya, jadi maksud dari penghargaan menghukum itu seperti itu Bapak Ibu. Ya. Yang terakhir yaitu motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Ini penjelasannya seperti ini. Saat seorang anak belajar pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, mereka menyadari bahwa dirinya dapat membaca. Timbul senyuman dan matanya berbijar. Gembira bahwa dia telah mempelajari dan menguasai keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia dapat mencoba sesungguhnya sebuah penghargaan. Jadi kalau kita menemukan murid-murid kita di kelas dalam menyelesaikan suatu tugas, mereka merasa bahagia, merasa gembira, itu sebetulnya sudah merupakan suatu penghargaan, ya, suatu penghargaan motivasi dari dalam dirinya. Dan itu harus kita dukung, ya, harus kita dukung. Kalau kita melihat murid-murid yang seperti itu, harus kita motivasi karena mereka sudah ada niat dari dalam dirinya, bukan
bukan karena motivasi eksternal. Nah ini, jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat ia sedang merasa bahagia dengan pencapaiannya sendiri, kita mengambil kegembiraan yang dirasakan secara alamiahnya. Jadi ketika kita melihat murid kita berhasil, mereka gembira dengan senyumannya, gembira dengan ekspresi mukanya, terus kita memberikan hadiah, itu sebetulnya malah mengambil kegembiraan mereka. Ya, jadi kalau kita melihat murid kita itu bahagia dengan dirinya, ya sudah, kita motivasi saja. Tidak usah kita kasih hadiah atau sebuah penghargaan yang berupa barang, supaya motivasi intrinsik mereka tumbuh dengan sendirinya. Melakukan suatu perilaku atas motivasi intrinsik, bukan karena motivasi ekstrinsik atau dari orang lain. Kita masuk yang terakhir, restitusi. Restitusi ini sebuah hal yang baru bagi kita. Saya sendiri juga baru memahami restitusi itu beberapa hari belakangan ini. Sebelumnya saya juga belum pernah mendengar kata-kata restitusi. Sekarang kita pahami bersama. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, tentunya disiplin positif itu sebuah perilaku yang baik. Betul deh? Iya, dari kata-katanya kita sudah bisa melihat disiplin positif itu sebuah perilaku yang baik. Nah, sekarang ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat ini dikemukakan oleh Charles Bosen, ya. Seperti yang tertulis di depan, di awal tadi sudah ada penjelasan tentang restitusi. Ini kita ulang kembali. Nah, restitusi juga sebuah proses kolaboratif, ya, sama seperti yang ada dalam penjelasan di awal tadi. Kalau ini yang ketiga, restitusi membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Tujuan dari restitusi itu adalah tujuan motivasi yang paling tinggi, ya. Motivasi yang levelnya paling tinggi itu menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Tujuan dari restitusi untuk mencapai motivasi pada level tertinggi. Jadi restitusi itu bukan untuk mencari kesalahan, mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi restitusi itu untuk mencari sebuah solusi supaya mereka lebih berkarakter, berperilaku lebih baik, dia menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Nah, ini pada poin selanjutnya ada ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Bedanya restitusi dengan program-program disiplin lainnya itu apa? Mari kita cermati bersama. Ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan atau suatu konsekuensi ataupun hukuman, namun untuk belajar. Ini mengevaluasi dari kesalahan. Nah, ini yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Dengan restitusi yang semula hubungannya kurang harmonis, kurang efektif, setelah diadakan restitusi mereka bisa memperbaiki hubungan. Terus restitusi adalah tawaran, bukan paksaan.
kita melakukan restitusi itu sebuah tawaran, bukan paksaan. Kita melakukan restitusi pada murid-murid kita itu dengan tawaran. Kamu mau berbuat ini, alasannya apa? Setelah kita tahu alasannya, baru kita menawarkan solusinya. Nah, itu berarti tawaran bukan paksaan. Jadi dalam restitusi anak tidak harus kita paksa. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak. Ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, restitusi itu lebih untuk merefleksi, ya, untuk lebih mengevaluasi diri, melihat dirinya setelah berbuat salah. Kita sebagai pendidik melakukan restitusi kepada murid-murid kita itu supaya mereka bisa melihat ke dalam dirinya. Apa yang sudah saya lakukan tadi benar? Apakah yang sudah saya lakukan tadi sudah tepat? Apakah yang sudah saya lakukan tadi menguntungkan orang lain? Itu tujuan dari restitusi di situ, okay? Membantu murid untuk menuntun, melihat ke dalam dirinya, bukan untuk mencari kesalahan dari murid-murid kita. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Okay? Kebutuhan dasar setiap individu itu berperilaku karena ada tujuan, ada dasarnya. Misalkan anak memukul teman, tapi ada alasannya. Kalau kita melakukan restitusi, kita tanya, apa alasanmu melakukan perbuatan seperti itu? Mereka pasti punya alasan. Aku tadi diejek, makanya aku marah, aku pukul dia. Nah, itu dia membela dirinya. Sebetulnya dia membela dirinya, mempertahankan hak dirinya. Namun, yang perlu kita lakukan itu memberi arahan, memberi arahan pada murid-murid kita bahwa perilaku membela diri itu tidak semuanya menguntungkan, tidak semuanya benar. Ada saatnya membela diri itu juga berbahaya bagi orang lain. Restitusi diri adalah yang paling baik. Restitusi tadi kan sebuah proses untuk menciptakan disiplin positif. Jadi restitusi diri adalah yang paling baik. Evaluasi diri itu yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang ditekankan dalam restitusi ini adalah karakternya, bukan tindakannya. Restitusi sifatnya menguatkan, menguatkan sebuah penguatan, bukan sebuah paksaan atau bukan sebuah panis atau hukuman. Restitusi itu menguatkan perilaku baik dan perilaku yang tidak baik. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang membedakan restitusi dengan disiplin lainnya. Itu ada 10 poin perbedaan antara restitusi dengan disiplin lainnya. Nah, sekarang kita masuk dalam restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol apa? 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru atau pendidik. Kita ada nilai kontrolnya, perilaku kita, perbuatan kita, sikap kita dalam mendidik, dalam memberikan teladan, dalam menyikapi sebuah permasalahan murid-murid kita, anak didik kita, itu ada 5 posisi kontrol. Apa saja? Nah, ini dikemukakan oleh Dian Gosen dalam bukunya Restitution Construction School Discipline. Pada tahun 1998, beliau mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam kelas. Apakah telah
efektif, berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid. Dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Oke, di level yang nomor 1 penghukum. Di level yang kedua, membuat merasa bersalah. Di nomor 3 nanti ada posisi sebagai teman. Posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi sebagai manajer. Ya, posisi kita, posisi kontrol guru, kontrol kita sebagai seorang pendidik itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Dari masing-masing poin ini ada penjelasannya. Nanti kita merefleksi diri kita sendiri, kita itu masuk di posisi kontrol yang mana. Nanti yang bisa menilai diri kita sendiri. Untuk menambah pemahaman Bapak Ibu, ini ada sebuah video. Mari kita amati dulu video ini tentang penjelasan 5 posisi kontrol. Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nalen! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa mengeluarkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang namanya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nalen! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu
diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren memperbaiki alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi hebat. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dan bersedia menjadi. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid ini. Perjalanan seorang pendiri tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang aman, terbuka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah memperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Naren kita. Jadi itu tadi sebuah tayangan video yang menjelaskan tentang 5 posisi kontrol, mulai dari posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari contoh-contoh tayangan tadi mungkin kita, ya Bapak Ibu dan juga saya sendiri sudah mulai bisa meraba-raba sendiri. Kira-kira posisi saya, posisi kita itu ada di posisi yang mana? Sebetulnya yang paling bagus posisinya itu adalah posisi manajer, tapi tidak menutup kemungkinan kita sebagai pendidik anak usia dini itu lebih sering ke posisi teman, ya, lebih sering ke posisi teman. Kita lebih sering berinteraksi dengan anak didik kita dengan nada yang lembut, mengejek dengan tatapan yang ramah, senyum yang ramah, ya. Jadi kita sering berposisi sebagai teman. Padahal untuk 5 posisi itu yang paling efektif adalah posisi manajer. Kalau posisi penghukum mungkin bagi kita, ya, pendidik PAUD ini mungkin kurang pas, ya. Kalau untuk jenjang dasar dan menengah ke atas itu mungkin pernah dilakukan, tapi untuk DTK itu jarang sekali atau bahkan sangat minim.
Oke, kita lanjut ke materi. Tadi sudah kita lihat tayangannya tentang penghukum. Ini 5 posisi kotor. Yang pertama penghukum. Penghukum itu biasa menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal, oke, seperti yang ada dalam tayangan tadi. Nah, contohnya seperti apa? Patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini biasanya nadanya tinggi, keras. Patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, itu posisi seorang penghukum. Nah, terus itu kata-katanya tinggi, nadanya tinggi, kasar. Kamu selalu saja salah, ya, menyalahkan. Selalu, pasti yang terakhir selesainya. Nah, ini untuk murid kita yang di kelas yang mungkin selesai mengerjakan tugas paling lambat, kita mungkin pernah bilang seperti itu. Selalu, pasti yang terakhir. Kamu ini gak pernah selesai duluan, selalu terakhir. Nah, itu ternyata posisi di penghukum, ya, kita harus hati-hati. Ya, kamu lagi. Nah, ini patuhi aturan saya atau apa tadi sudah. Nah, ini ciri-cirinya penghukum itu nada suaranya tinggi, mata melotot, ya, mata melotot, terus jari menunjuk-nunjuk menghadir. Kamu ini, kamu ya, kamu itu loh. Posisi penghukum. Nah, ini posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Untuk guru yang berada pada posisi membuat merasa bersalah, mereka bersuara lebih lembut, ya. Guru tersebut suaranya lebih lembut, tidak kasar seperti posisi penghukum. Terus menggunakan keheningan, ya, menggunakan keheningan membuat rasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Ya Allah, nak, kamu ini gimana sih? Kok selalu aja habis main nggak dirapikan? Kamu gimana sih, nak? Nah, itu pembuat merasa bersalah. Cobalah habis main itu dirapikan lagi. Ternyata posisi seperti itu malah membuat merasa bersalah, ya. Padahal sebelum saya tahu, saya pun menerapkannya. Saya sering seperti itu ke anak-anak, melembutkan suara, menarik perhatian mereka, masuk ke dalam emosional mereka. Ternyata malah itu membuat mereka merasa bersalah. Saya telah salah memposisikan diri ternyata selama ini. Nah, ini untuk posisi membuat merasa bersalah itu biasa mengucapkan kata, saya sangat kecewa sekali sama kamu. Kamu itu gak bisa diandalin. Ibu kecewa, nak, sama kamu. Nah, itu posisi membuat merasa bersalah. Dengan kita mengucapkan kata-kata seperti itu, anak akan merasa bersalah, merasa rendah diri, dan minder. Nah, ini berapa kali saya harus memberitahu kamu, ya. Nah, ini gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Misalnya murid kita di sekolah bicara kotor, terus kita tahu, langsung kita tegur. Terus kita mengucapkannya dengan nada seperti itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu bicara kayak begitu? Dulu kamu nggak pernah seperti itu, tapi ternyata di luar kamu seperti itu. Gimana coba? Ya, dengan nada-nada yang seperti itu ternyata membuat murid-murid kita merasa bersalah. Nah, ini untuk posisi membuat merasa bersalah itu cenderung berdampak negatif bagi murid karena mereka memiliki penilaian diri yang buruk, merasa tidak berharga, dan mengecewakan orang yang disayangi. Nah, ini ciri-cirinya dengan nada suara memelas, halus, sedih, merapat pada anak, lesu. Jadi kita merendahkan diri ke anak, setara dengan anak sejajar. Terus kita dengan bahasa yang halus, memelas diri,
Ya Allah nak, jangan diulangi lagi anak ya. Ternyata seperti itu malah membuat mereka merasa bersalah. Untuk posisi yang ketiga, teman. Biasanya ditandai dengan tidak menyakiti murid, berupaya mengontrol murid dengan persuasi, dengan komunikasi, dengan ekspresi. Nah, ini suaranya ramah, akrab, bercanda, merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Senyumnya senyum mengejek, ya, senyum mengejek. Tatapannya juga tatapan mengejek, tatapan ramah seperti teman, ya, memang posisi teman. Jadi tatapannya seperti seorang teman, seolah-olah kita itu gimana ya, kayak merayu, macam merayu. Nah ini, terus biasanya mengucapkan kata-kata, ayolah, bantu demi ibu ya. Nah ini posisi teman biasanya seperti itu, karena kita memposisikan diri sebagai teman mereka. Nah ini, ayo ingat tidak bantuan ibu yang kemarin. Terus nih, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Misalkan selesai bermain tidak diberesin, terus kita tegur, ayo mainannya kok nggak dikembalikan, kenapa? Males bu, saya pengen main yang lain, saya pengen buru-buru main di luar. Terus kita bilang, ya sudah, nggak apa-apa, biar ibu beresin, kamu main sana. Nah itu posisi kita sebagai teman, ini kurang efektif ya. Terus ini dampak positifnya, murid senang dan akrab. Untuk dampak negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru, ya, tergantung, dia mengandalkan kita. Allah, ada bu guru yang bantu, ada bu guru yang bantuin, ada bu guru yang beresin. Mereka akan seperti itu. Untuk posisi yang keempat, pemantau. Nah ini untuk pemantau, ada suara datar, bahasa tubuh, kurang amal. Biasanya itu mereka akan bertanya peraturannya apa, ya, dengan suara yang datar. Apa yang telah kamu lakukan? Ya, komunikasinya seperti itu. Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi untuk posisi pemantau itu lebih sering ke hitung-hitungan ya. Nah ini mengandalkan penghitungan, catatan dan data. Untuk posisi yang terakhir, posisi manajer. Ini posisi yang tertinggi. Nah ini guru berbuat bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi. Jadi seorang manajer itu tidak mencari kesalahannya, tapi mendukung murid-murid kita untuk mempertanggungjawabkan dan mencari solusinya, memikirkan solusinya bersama. Terus ini cirinya, nada suara tulus, tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ini tubuh biasa, tidak kaku, tidak berkaca pinggang seperti seorang penghukum. Nah biasanya seorang manajer itu akan bertanya kepada seseorang atau kepada muridnya, apa yang kita yakini, apa yang kita yakini. Maksudnya yakini itu yang kita sepakati, apa yang kita sepakati. Apa kamu meyakininya, apa kamu menyepakatinya, karena yang dulu kita namakan kesepakatan, sekarang itu berubah menjadi sebuah keyakinan. Kalau dulu kesepakatan kelas, sekarang berganti jadi keyakinan kelas. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya, yaitu seorang manajer. Nah itu biasanya mereka juga akan menanyakan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal-hal ini.
5 posisi kontrol. Dari sekian materi yang saya sampaikan, mungkin ada yang mengganjal di hati Bapak Ibu dan perlu kita bahas bersama. Monggo. Paham Bapak Ibu, sudah bisa diterima? Ada mungkin yang masih masuk dalam angan-angan kita itu tentang restitusi ya. Nanti kita kita pelajari sama-sama lebih lanjut, kita jalani bersama karena itu juga suatu hal yang baru bagi saya. Kalau dari Bapak Ibu tidak ada yang bertanya, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan dalam rangka mengikuti webinar saya pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.